warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atrika Octavian Sari dari D3 Farmasi Karyawan akan mempresentasikan kortikosteroid. Yang pertama, apa sih kortikosteroid itu? Kortikosteroid adalah salah satu hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks atau lapisan luar dari kelenjar adrenal. Maka kita harus mengenali asal-usul hormon. Hormon berasal dari kata hormein yang artinya memacu, menggiatkan, dan merangsang. Hormon berfungsi untuk memacu atau menggiatkan proses metabolisme tubuh yang berupa protein kelenjar yang dihasilkan hormon. Hormon kortikosteroid terdiri dari dua jenis. Yang pertama, glukokortikoid. Yang kedua, mineralokortikoid atau aldosteron. Yang dimana hormon kortisol yang diproduksi di korteks adrenal mengurangi dan menghambat proses peradangan metabolisme karbohidrat yang mempunyai efek anti radang, daya imun supresif, dan anti alergi, meningkatkan gluconeogenesis, efek katabolisme atau pemecahan protein menjadi asam amino, meningkatkan lipolisis di jaringan lemak. Sedangkan mineralokortikoid atau aldosteron, hormon yang disintesa di ginjal, membantu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit yang mempunyai efek mineralokortikoid retensi natrium dan air oleh tubuh ginjal, sedangkan kalium ditingkatkan ekskresinya. Aldosteron bagian dari RAA atau renin-angiotensin aldosteron yang mempunyai fungsi meningkatkan volume tekanan darah, meningkatkan aktivitas sodium atau potasium pada membran, yang bekerja memodulasi konsentrasi garam darah dengan mengaktifasi mineralokortikoid pada tubulus distal pada membran ginjal sehingga menyebabkan peningkatan permeabilitas. Mekanisme aldosteron. Ketika darah turun, ginjal melepaskan enzim renin ke dalam aliran darah. Renin memecah protein angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Enzim mengubah angiotensin atau AC di paru-paru dan ginjal memecah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 menyebabkan kelenjar adrenal melepas aldosteron, yang dimana aldosteron dan hormon antidiuretik atau ADH menyebabkan ginjal menahan natrium, sehingga natrium dalam aliran darah menyebabkan retensi air. Pengaruh hormon kortisol pada proses metabolisme. Metabolisme dalam lemak meningkatkan mobilitas asam lemak sehingga terjadi peningkatan beta oksidasi asam lemak, berkurangnya pengangkutan glukosa ke dalam sel lemak akibat lipolisis sehingga akhirnya tidak bisa dibentuk gliseril fosfat dan tidak terjadi penyimpanan trigliserida di dalam sel lemak, atau lemak terpecah menjadi asam lemak yang akan kembali diubah menjadi lemak sehingga dapat menyebabkan penderita Cushing syndrome dan Cushing disease menderita obesitas. Kemudian metabolisme karbohidrat. Kortisol meningkatkan proses gluconeogenesis sehingga meningkatkan jumlah penyimpanan glikogen dalam sel-sel hati. Kemudian memicu hormon lain yakni hormon glikolik seperti epinefrin dan glukagon memobilisasi glukosa ke seluruh tubuh seperti pada keadaan di antara makan. Yang ketiga, metabolisme protein. Terjadi pengurangan protein sel karena kortisol meningkatkan proses gluconeogenesis di mana protein-protein dipecah menjadi asam amino kemudian diubah menjadi glukosa di dalam darah. Dapat juga terjadi peningkatan protein hati. Kortisol juga diduga meningkatkan ekspresi gen tertentu di dalam hati sehingga meningkatkan produksi enzim terkait pembentukan proses pembentukan protein plasma. Kegunaan terapi kortikosteroid. Yang pertama, rematik, alergi, asma, peradangan, penyakit mata, kulit, dan saluran cerna. Macam obat kortikosteroid. Yang pertama, hidrokortison, prednisone, dexa, velpometazone. Yang terakhir, clobetasol. Sesuai dengan indikasi cara penggunaan, dosis, dan efek samping yang tertera di layar tersebut. Kontraindikasi pemberian: ulkus peptikum, sakit jantung atau hipertensi, infeksi, viskosis, diabetes, osteoporosis, glaukoma, infeksi herpes simplex. Pencegahan efek samping kortikosteroid jangka panjang lebih dari 3 bulan. Efek samping gangguan neuropsikiatrik. Pencegahannya screening riwayat psikosis atau gangguan afektif berat lain. Yang kedua, kelainan mata, pemeriksaan slit lab dan TIU bulan 1 setiap 6-12 bulan.
bertambah berat badan, pengukuran berat badan setiap kunjungan, diet rendah kalori, hipertensi, pengukuran tekanan darah setiap kunjungan, kelainan metabolik, pemeriksaan profil lipid, kadar gula, elektrolit, tukar peptid, pemeriksaan pasien dengan 2 atau lebih faktor resiko, profilaksis dengan H2A atau PPI, osteoporosis, pemeriksaan BMD, nilai dasar ulang berkala, suplemen vitamin D dan kalsium, reaktivasi infeksi, screening tuberkulosis, hepatitis infeksi jamur, supresi sumbu HPA, pemeriksaan kortisol serum pukul 8 pagi sebelum tapering off. Berikut ini contoh produk obat kortikosteroid yang beredar. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.